Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, bersyukur bisa berjumpa kembali Bapak Saudara. Apa kabar? Ya, harapan dan doa kami tetap dalam keadaan yang sehat dan berkati Tuhan ya. Dan di kesempatan ini tetap saya ditemani oleh istri, dan kali ini kita gantian ya. Dan di kesempatan kali ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru Markus 14 ayat 43 hingga yang ke-52, dan tetap dalam renungan MTPJ tentunya dengan tema sepanjang minggu ini, ciuman pengkhianatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum melanjut dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan kami nikmati lewat nafas hidup, kekuatan, kesehatan di saat ini. Kami sungguh bersyukur. Bukan karena hebat kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan, di kesempatan kali ini dalam perkenanan-Mu, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kami. Maka Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan dalam roh Tuhan menuntun setiap hikmat, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Diberkati setiap pendengar, agar mereka terus hidup berkenan kepada Tuhan dan terus mengalami berkat-berkat Tuhan dalam janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar otoritas kuasa Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih, kami rindu kebenaran firman Tuhan ini, kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan merenungkan dan dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kita akan melihat apa yang di latar belakang, yang kedua apa menjadi pesan teks ya dalam bacaan Markus 14 ayat 43 hingga yang ke-52, dan yang terakhir apa yang menjadi implikasi ya dengan tema di sepanjang minggu ini, ciuman pengkhianatan. Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil Markus ini merupakan tulisan yang paling singkat yang berkisah tentang karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Injil Markus ini ditulis sekitar tahun 60-an Masehi dan merupakan Injil pertama atau adalah Injil yang tertua yang pernah ditulis. Injil Matius, Injil Lukas, semuanya itu memakai bahan dari Injil Markus ini. Nah, kitab Markus ditulis dengan tujuan untuk memperkuat dasar iman orang percaya, khususnya yang ada di Roma, tapi juga secara umum kita ya, untuk mendorong agar supaya mereka yang ada pada waktu itu untuk dapat hidup setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kisah kehidupan, kisah penderitaan, kisah kematian, serta juga kisah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Karena memang pada masa itu catatan sejarahnya orang percaya itu diperlakukan dengan kejam, dan banyak diantaranya disiksa dan dibunuh di bawah pemerintahan dari Kaisar Nero. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesaksian Alkitab tentang kisah penangkapan Yesus Kristus yang mati disalib, bangkit dari antara orang mati sampai naik ke sorga, itu cukup singkat ketika catatan-catatannya kita temukan dalam Alkitab. Dan kali ini bisa kita lihat ada konteks bacaan di mana kita menemukan ya Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani, dan juga masa di mana Yesus bergumul dengan sangat jelas ada pada peristiwa di Taman Getsemani, namun kemudian dia berlanjut dengan kisah penangkapan yang kemudian dijelaskan pada bacaan kita hari ini, Markus 14 ayat 43 sampai 52. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membaca bagian ini dan harusnya kita juga tentu sudah memahami konteks cerita secara utuh dalam rentetan peristiwa sebelum kisah penangkapan Yesus ini. Karena itu kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara, mari membaca teks
Alkitab kita terlebih dahulu bisa dibaca berulang-ulang kali ya. Saya percaya bahwa dengan membaca berulang kali kita sudah mulai menafsir, kita menemukan makna dari apa yang kita baca dan renungkan. Maka di saat ini kalau kita sudah baca, kita akan lihat sama-sama ya. Saya berharap suara saya masih sedikit terganggu, tetapi Bapak Ibu bisa menangkap apa yang nantinya disampaikan. Kita lihat sama-sama dari ayat 43 sampai 46. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 43 sampai 46 ini adalah sebuah penjelasan awal yang menggambarkan bagaimana setelah kisah di Taman Getsemani, Yesus bergumul di sana, Yesus sedang berbicara dengan para murid, kemudian masuklah pada kisah penangkapan ini. Di perikop kita, Yesus ditangkap. Nah, kini mereka digambarkan di ayat 43. Orang masih bercerita, jadi masih sementara berbicara setelah berdoa di Taman Getsemani. Dan kemudian kita melihat bahwa datang banyak orang yang membawa pedang dan pentung ya. Dapat kita lihat kalau di Yohanes 18 sendiri, kalau orang buka di ayat paralelnya, Yohanes 18 jelas bahwa Yudas juga tahu tentang Taman Getsemani, karena dia dan semua murid memang biasa berkumpul di tempat itu. Maka tidak heran jika Yudas sesuai rencana akhirnya menemukan di mana Yesus berada. Jelas saja bagian ini berhubungan dengan ayat 10 sampai ayat 11 ya. Di sini jelas. Kalau kita lihat, pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkan, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan mungkin dirasa ini kesempatan yang baik ya untuk menyerahkan Yesus, menemui Yesus. Dan dari situlah mereka mulai menyusun rencana, sehingga dapat kita lihat ada satu siasat, satu petunjuk yang maksudnya Yudas pakai untuk dapat menunjukkan yang mana yang Yesus dalam kondisi keadaan di saat itu. Apa yang dikatakan Yudas sebagai kode atau sebagai sebuah tanda bahwa siapa yang kucium, tangkaplah dia. Nah, di sini berarti Yesus yang sedang ditunjuk oleh Yudas itu akan diberikan tanda kepada para prajurit, orang-orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, oleh tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat untuk dapat menangkap dengan segera. Karena hal penangkapannya ini sudah diketahui ya. Kita tahu bahwa sebelumnya Yesus sendiri bilang, saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Di Taman Getsemani dia ada bilang itu, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yudas Iskariot memakai sebuah tradisi yang biasa, yang umum digunakan pada masa itu, bahwa mencium pipi berarti memberi salam. Ini menandakan sebuah hubungan yang akrab antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka setelah bertemu dengan Yesus Kristus, kemudian Yudas menyapa, Rabi. Lalu dicatat dari ayat 45 sampai 46 jelas sekali ya ceritanya, Yudas mencium Yesus. Dan itulah yang menjadi petunjuk sehingga para prajurit pun menangkap Yesus. Kita dapat menemukan secara garis besar bahwa Yesus itu bersama para murid ketika ditangkap. Bahwa Yesus pertama yang ketika dia di Taman Getsemani itu, orang pertama yang menjumpai dia adalah muridnya sendiri, yaitu Yudas. Dan itu berarti Yudas tidak ikut bersama ke Taman Getsemani setelah peristiwa makan malam bersama ya di malam Paskah. Kemudian penangkapan Yesus itu disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
atau tua-tua. Kemudian juga ciuman Yudas itu bukan tanda kedekatan, namun tanda pengkhianatan Yudas yang semula murid kini bermaksud menjual Yesus, yang adalah murid tetapi berniat menyerahkan sang guru, menangkap sang guru. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ayat 47, dari ayat 47 sampai ayatnya yang ke-49 ya. Ini menunjukkan bahwa penangkapan Yesus Kristus juga diwarnai dengan peristiwa salah seorang prajurit atau salah seorang imam besar ya, yang telinganya putus. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, ada dicatat bahwa ada seorang dari pengikutnya yang kalau kita lihat di Yohanes itu adalah Petrus. Imam besar yang putus telinganya juga dicatat di Yohanes, namanya Malkus. Ini adalah reaksi para murid melihat guru yang mereka kasihi hendak ditangkap. Dan Petrus seperti biasa selalu berani ya. Dia mengambil pedang dan kemudian memotong telinga sang imam besar. Dan khususnya Petrus, di sini kita tahu sejak awal dia berapi-api mau membela Yesus. Dia berjanji untuk setia, apapun alasannya, apapun yang akan dia jumpai dan temui, sekalipun nyawanya, dia bilang dia bersedia untuk serahkan kepada Yesus. Dan di sini Petrus menghunus pedang. Namun Yesus Kristus kemudian bertindak dalam situasi ini. Dia menegur Petrus. Dia suruh Petrus kasih sarongan sampai pedang. Karena itu dapat menghalangi rencana Bapa baginya, bagi Tuhan Yesus. Dan dia memberi penekanan bahwa dia bukan penjahat, bukan penyamun. Sehingga mengapa sih ini kelompok prajurit yang datang ini mau menangkap dia dengan persenjataan yang lengkap. Padahal Yesus sendiri bilang, tiap-tiap hari aku dibayar Allah untuk mengajar. Namun sekali lagi, semua itu Yesus sendiri tahu untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Selanjutnya ayat 50 menjadi bagian penutup, bahwa ketika para murid melihat sang guru sudah ditangkap, maka tindakan para murid ini mengejutkan, meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 50 ya, singkat padat jelas. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah para murid sudah bersama dalam berbagai keadaan dengan Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka dalam kemanusiaan mereka, dalam ketakutan mereka justru meninggalkan Tuhan Yesus. Di antaranya di situ juga ada Petrus, sangat kontras. Petrus baru saja bilang nyawa pun dia mau kasih, tetapi kemudian dia juga akhirnya kita tahu ya bahwa dia pun termasuk berarti yang lari. Jadi tidak heran kalau di kitab ini juga, di Injil-Injil juga Tuhan Yesus keseingat bagaimana kemudian dia akan menghadapi yang namanya bertemu dengan keadaan di mana dia ragu tentang imannya. Dan kita menemukan selanjutnya di ayat 51 sampai 52. Ini memang hanya sedikit tambahan di bagian akhir yang mau menunjukkan dengan jelas bagaimana situasi pada kejadian waktu itu ya. Para murid lari. Para prajurit juga mau menangkap semua yang terlihat mengikuti Yesus, seperti yang diperintahkan kepada mereka. Maka dicatat seorang muda ada sebagai bagian dari yang mengikuti Yesus. Dia cuma pakai sehelai kain lenan. Kemudian ketika Yesus, murid-murid Yesus sudah lari, dia juga hendak ditangkap, tapi dia langsung lari ya. Dia tinggalkan dia kain yang menutup tubuhnya sehingga dia lari dalam keadaan yang telanjang. Dia tidak lagi memperhitungkan apakah dianggap seperti apa ini kalau lari dengan telanjang. Tetapi ini menunjukkan bahwa situasi waktu itu betul-betul sangat menakutkan, sehingga orang ini pun takut, tidak memperdulikan rasa malunya. Dia tidak mau ditangkap, dia melarikan diri. Dan inilah yang menggambarkan kepada kita dengan jelas bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus ditangkap.
Oke, Bapak Saudara, pada bagian yang ketiga ini tentang implikasinya berdasarkan tema di sepanjang minggu ini dalam bacaan Markus 14 ayat 43 hingga yang ke-52 dengan tema ciuman pengkhianatan. Nah, Bapak Saudara, kita melihat apa yang menjadi implikasinya ya lewat bacaan di Markus 14 ini ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan melihat apa itu ciuman pengkhianatan ya. Makna dari ciuman pengkhianatan itu seperti apa? Jadi memang kalau bicara tentang ciuman pengkhianatan kan ini sebenarnya menunjuk kepada Yudas itu sendiri ya. Jadi Yudas yang melakukan ini pertama kali. Dan memang sebenarnya kalau bicara ciuman dalam konteks mereka hal yang biasa sudah kita bahas tadi. Tetapi dari kata pengkhianatan saja sini jelas bahwa ada ketidaksetiaan, ada sesuatu yang berbeda dengan maksud terselubung dari yang biasanya, ketidakbenaran di dalamnya, sesuatu yang tidak baik ada di dalamnya, penyangkalan ada di dalamnya, dan itu yang dilakukan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus, menggunakan ciuman tapi dengan maksud untuk menjual Tuhan Yesus. Ya, jadi itu semacam kode ya, ciuman. Tapi itu dalam tradisi juga budaya ciuman itu ya. Ya. Misalkan kalau orang sudah jadi tradisi, kalau baku dapat di gereja salam, kemudian cipika ya, sandaran pipi. Kalau di Kupang di NTT itu ciuman hidung, sentuh hidung gitu ya. Dan itu tradisi budaya ya. Tapi di ciuman Yudas ini ya ciuman yang penuh dengan makna dan ada kode bahwa inilah yang harus ditangkap Yesus ya. Bukan sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang baik. Ya. Dan memang dari situ kita sebenarnya dalam implikasinya bisa belajar bahwa kadangkala yang di sekitar kita perilakunya biasa, tetapi ada maksud hati yang jahat, sehingga memang jangan percaya berlebihan kepada manusia. Even itu orang terdekat kita pun pasti bisa saja mengecewakan. Memang dalam hidup ini hanya Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Jadi kita harus punya kepekaan dan hikmat Tuhan ya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Tapi percaya itu membentuk kita sebenarnya juga ya, tapi perlu juga ada kehati-hatian dari setiap kita di sekeliling kita ya, maupun itu dalam gereja sekalipun ya. Karena banyak catatan ya, banyak orang yang kemudian diperlakukan tidak baik dari circle terdekatnya. Oke. Ciuman, arti dari atau makna dari ciuman pengkhianatan ya dengan tema itu, dan kemudian ini tentunya akan berhubungan dengan masa sengsara atau minggu-minggu sengsara, khususnya di tema di sepanjang minggu ini ya, atau tema-tema yang diangkat oleh Gemim ya, NTPJ tentunya, Renungan NTPJ. Nah, bagaimana melihat hal itu? Kalau diimplikasikannya. Ketika kita sedang ada di minggu sengsara, maka kita belajar tentang apa yang Yesus alami, pergumulan, penderitaan, penyiksaan yang diperhadapkan kepadanya. Namun Yesus Kristus tetap setia dan menjalaninya ya. Sehingga kita dengan setiap tantangan, pergumulan kita, Yesus itu bukan hanya yang lari meninggalkan dia, bukan hanya orang terdekatnya. Semua murid pun lari meninggalkan Yesus dalam kondisi dia ditangkap. Tetapi ini mau menunjukkan kepada kita suatu jaminan yang pasti. Kalau dia menang atas maut, maka kita pun sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar dalam keadaan yang tidak baik, tapi pasti di dalam Tuhan kita akan diberi kemampuan, akan diberi suatu jaminan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan. Sehingga teruslah mengandalkan Tuhan. Dia yang surga saja dia tinggalkan loh, karena kasihnya kepada kita semua ya. Jadi mana mungkin dia tidak akan memberikan telinganya untuk mendengar permohonan kita, untuk tidak melihat pergumulan kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi dalam keadaan apapun, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, banyak bicara dengan Tuhan di dalam doa, sehingga kita akan selalu menemukan jawaban dari setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Jangan sampai orang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, dan kemudian kita meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kita. Seperti murid-murid ya. Mereka di waktu bersama Yesus
mungkin Tuh, aman, Petrus luar rasa nyaman. biasa berjanji malahan dia, Ya. sekalipun harus mati aku akan mengikut engkau. Ya. Nah, tapi dalam konteks sekarang kan kita bisa lihat ya, banyak anak-anak muda yang memilih meninggalkan iman percayanya hanya karena dia melihat kita boleh menikah dengan orang ini yang hidup kita akan lebih baik, padahal dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan sikapnya, dengan pilihannya terhadap suatu pasangan. Kemudian ada orang juga yang sebenarnya sudah menikah, mereka punya ikatan pernikahan, tapi karena hanya masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kecil, kemudian mereka puncaknya adalah terjadi perceraian. Ada juga anak-anak muda yang terlibat dalam prostitusi ya, hanya karena iming-iming harta. Jadi banyak sekali penyangkalan terhadap iman percaya di dalam Tuhan hanya karena mengejar sesuatu yang sebenarnya fana. Orang-orang yang karena jabatan, karena ingin terlihat menonjol, karena kekuasaan, sehingga kemudian mulai menyangkal iman percayanya meninggalkan Tuhan. Marilah kita berjuang dalam kehidupan yang sangat sederhana ini, tetapi dengan cara-cara yang positif, dengan satu kepastian kita untuk tetap beriman, hidup di dalam Tuhan. Kemudian juga di sini kita bisa belajar jangan pernah menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Petrus ini inisiatif sekali. Ketika Yesus ditangkap, yang dia buat adalah langsung mengambil pedang. Tapi Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu ya. Dan kita juga bisa belajar jangan mengambil solusi segala sesuatu itu dengan kekerasan. Dan yang paling terakhir mungkin kita bisa belajar bagaimana kita menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus itu dengan tetap hidup di dalam kenan dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita kemudian meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena hal-hal sederhana, dan juga dalam relasi kita dengan sesama ya. Jangan sampai kita cuma melihat orang itu dalam konteks kita, oh dia ini yang tidak sama-sama dengan the circle, kemudian timbul iri hati, fitnah, menjatuhkan orang lain, apalagi kemudian kita melihat orang lain itu sebagai musuh kita. Tapi hiduplah dalam kasih dan setia Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami bagikan. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Kami percaya dan yakini bahwa Roh Kudus akan mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, untuk kesempatan kali ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus yang akan memampukan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Ajar kami Tuhan, bentuk kami untuk tetap setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap panggilan pelayanan kami rindu Roh Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat mengubah, firman Tuhan yang dapat memulihkan, firman Tuhan yang dapat menyembuhkan kehidupan kami. Maka kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi setiap pendengar di malam hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati setiap pergumulan, diberkati setiap sakit penyakit, bahkan yang berduka cita. Biarlah Roh Tuhan yang menghibur. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, pakai seturut kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh setia melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya kami didapati tetap taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kebenaran firman Tuhan ini kami rindu, kami melakukannya. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.